Halo semua, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. 2 hari kita off ya, karena ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan hari ini kita akan kembali membahas 3 watchlist saham ya, yang menurut saya masih layak untuk kita perhatikan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa ya, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu tanggung jawab teman-teman masing-masing ya. Oke, sebelum lanjut ke watchlist sahamnya, kita bahas dulu indeksnya teman-teman. Indeks pada perdagangan Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,0% ya ke level 6581. Yang menarik adalah indeks nutup gap teman-teman ya, nutup gapnya walaupun hanya dengan shadow ya. Walaupun hanya dengan shadow, tapi ini sudah terkonfirmasi tertutup ya gapnya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari segi chart ya, indeks analisa saya masih sama teman-teman, masih sama. Di harga sekarang menurut saya indeks sudah cukup menarik ya. Apalagi kalau turun lagi ke area supportnya ini, maka indeks sangat menarik ya. Seperti analisa sebelumnya, indeks pas ke sini saya bilang sangat menarik karena ini sudah berada di level supportnya. Nah, untuk selanjutnya menurut saya indeks masih sesuai dengan analisa kita sebelumnya teman-teman ya, masih akan konsolidasi dulu, akan mulai melanjutkan kenaikan nantinya di sekitar pertengahan November ya. Karena dari segi transaksi harian seminggu terakhir pun terlihat menurun teman-teman ya, terlihat menurun dengan rata-rata hanya di 11 triliun, dimana pada 2 minggu sebelumnya itu rata-rata transaksi harian di indeks itu mencapai hampir 16 triliun teman-teman ya. Jadi indeks masih akan konsolidasi dulu ya untuk sementara kalau menurut saya, sebelum nantinya akan kembali menunjukkan kenaikan. Nah, di posisi sekarang ya untuk window dressing menurut saya sama seperti analisa saya seminggu bahkan 2 minggu terakhir ya. Teman-teman masih bisa memanfaatkan untuk cicil-cicil saham blue chip ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian kita review dulu 3 saham kita minggu lalu, yaitu yang pertama ada IMJS ya. Ada IMJS seminggu terakhir ini nggak kemana-mana teman-teman ya, nggak kemana-mana, belum pernah stop loss ya. Stop loss kita ada di sekitaran 468 ya. Tapi seminggu terakhir ini terkoreksi tipis teman-teman, terkoreksi tipis dan ya masih sama, masih sesuai dengan plan, jadi masih bisa di hold buat teman-teman yang sudah entry sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ini masih cukup oke ya, masih cukup oke, dimana volume konsolidasinya itu tipis sekali teman-teman ya, tipis sekali. Nah, jadi teman-teman yang masih mau buy dari sekarang, menurut saya risknya semakin menarik ya, risknya semakin akhir dengan reward yang masih sama teman-teman. Oke, itu saja untuk IMJS, teman-teman masih bisa perhatikan saham ini. Kemudian yang berikutnya ada saham ESA. ESA ini juga sama teman-teman, juga sama. Seminggu terakhir masih konsolidasi, belum kemana-mana ya, belum kemana-mana. Kalau teman-teman yang ikut di harga sebelumnya, sekarang masih ada floating loss sedikit ya, floating loss sedikit. Dan ini masih oke ya, masih cukup layak untuk di hold. Terlihat dari segi volume koreksinya, 3 volume terakhir ini kecil sekali teman-teman, yang bisa dibilang ini tanpa volume. Jadi menurut saya ESA ini masih cukup oke. Masih cukup oke buat teman-teman yang baru mau entry. Sekarang risknya lebih menarik lagi ya, risknya lebih menarik lagi. Jadi ini masih bisa teman-teman perhatikannya. Oke, itu saja ya untuk ESA. Kemudian yang terakhir minggu lalu ada saham BBNI. Ini saham yang menurut saya masih layak untuk ditabung sampai window dressing. Nah, BBNI ya, buat teman-teman yang
ikut analisa kita minggu lalu yang saya sarankan metodenya cicil ya, di sekitaran 6.800 sampai 6.700 ya. Mungkin sekarang posisi teman-teman masih profit ya. Nah, buat teman-teman yang langsam ya nggak profit, karena ini risknya saya set minggu lalu itu 10%-an cukup tinggi. Jadi saya sarankan dulu untuk cicil untuk tabungan window dressing. Nah, BBN ini menurut saya masih layak ya, masih cukup menarik. Inflow-nya juga masih cukup oke. Dari segi volume turunnya pun kecil ya, dan tepat mantul di support yang kita gambar sebelumnya di sekitaran 6.700 ya. Ini menurut saya masih layak buat teman-teman koleksi saham ini ya, koleksi saham-saham ini untuk tabungan window dressing. Nah, buat teman-teman yang udah ikut analisa kita waktu dia breakdown trendnya ini ya, ini masih sangat layak untuk di hold teman-teman ya, masih sangat layak untuk di hold. Inflow-nya masih cukup oke, jadi ya kita tinggal menunggu kapan waktunya ini akan kembali melakukan kenaikan, kemudian membuat suhu high baru. Oke, itu saja untuk saham BBNI. Kemudian untuk minggu depan ya, untuk minggu depan saham saya yang menurut saya masih layak untuk diperhatikan. Yang pertama itu saham WMUU. WMUU ini ada sentimen positifnya, di mana induk dari WMUU ini akan IPO teman-teman, akan IPO. Nah, dari segi tren kalau kita lihat ini trennya memang masih sideways, kemudian tren jangka pendeknya sudah membentuk uptrend line ya. Kita tarik uptrend line, ini sudah membentuk uptrend line teman-teman. Nah, sebelumnya sudah pernah saya sarankan untuk buy WMU ketika dia break dari triangle-nya ini teman-teman ya. Ketika break dari dia punya triangle ini, sebelumnya saya pernah sarankan buy. Nah, buat teman-teman yang udah buy di sini, ini masih layak untuk di hold ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau entry saham ini, menurut saya ini masih cukup oke. Menurut saya ini masih cukup oke, di mana WMUU sudah break resist kuatnya ya. Ini merupakan resist yang cukup kuat ya. Resist kuatnya ini sudah di breaknya dengan volume walaupun nggak sebesar ini ya. Kemudian 2 hari koreksi tanpa volume teman-teman. Jadi menurut saya WMUU ini masih cukup oke ya. Dan kalau teman-teman yang suka lihat broker summary, ini seminggu terakhir masih terlihat di akumulasi saham ini ya. Nah, kalau kita set trading plan ya, teman-teman bisa bayar dari sekarang di 192 ya. 192, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 190 atau di bawah sini, di bawah trend line-nya ini. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah trend line-nya ini, itu risknya cukup lumayan ya, hampir 8%. Dengan reward yang masih sama, yaitu di sekitaran 237. Tadi resistnya ini, itu rewardnya 23%. Jadi risk to reward ratio ini masih cukup menarik ya, masih cukup menarik kalau menurut saya teman-teman, masih cukup menarik, masih cukup layak buat teman-teman koleksi saham ini. Teman-teman bisa tunggu dia mantul dulu, atau teman-teman bisa bayar dari sekarang ya, atau mungkin teman-teman bisa bayar setengah dulu dari sekarang. Kalau dia turun lagi ke tren lainnya ini, teman-teman bayar lagi setengahnya. Sesuaikan dengan strategi teman-teman masing-masing ya. Yang terpenting itu strategi teman-teman, bukan analisanya. Kalau menurut saya, analisa boleh saja salah, tapi trading nggak boleh kalah. Itu kalau kata-kata trader-trader profesional teman-teman ya. Oke, itu saja untuk WMUU. Kemudian yang berikutnya adalah saham INKP. INKP ini sebelumnya juga pernah masuk watchlist teman-teman, pernah masuk watchlist waktu dia break di sini. Waktu dia break, kemudian sempat naik hampir 12%-an, turun. Kalau teman-teman yang set trailing stop, sudah kena trailing stop pastinya ya. Dan sebelumnya sudah pernah saya sarankan re-entry ya, sudah pernah saya sarankan re-entry saham ini kalau teman-teman yang mau re-entry lagi ya. Nah, ini masih BEP ya, dari yang pernah kita bahas sebelumnya, saham ini di posisi sekarang masih BEP, jadi plan-nya menurut saya masih sama teman-teman, masih sama, dimana dia pas dia break dari inverter dari soldersnya, breaknya dengan volume yang signifikan, kemudian dia konsolidasi tanpa volume ya. Kita lihat konsolidasinya ini volumenya menipis, jadi plan saya masih sama ya, menurut saya plan saya masih sama.
teman-teman bisa re-entry lagi di harga sekarang di 8475, kemudian stop lossnya masih sama ya, 7875 untuk stop lossnya, dengan reward yang masih sama itu di sekitaran 10.000. Jadi risk to reward ratio menurut saya ini masih oke, harusnya 7%, kemudian rewardnya 18%. Jadi ya masih oke ya. Dari segi trend ini sudah membentuk uptrend line minor ya. Kalau kita tarik garis uptrend line sudah membentuk namanya uptrend line. Jadi menurut saya ini masih cukup layak untuk teman-teman re-entry lagi di saham INKP ini. Nah, yang terakhir saya masih tertarik dengan saham Pegas. Nah, Pegas ini ya 2 minggu yang lalu sudah pernah saya bahas ya. Di sini pernah saya sarankan buy untuk cicil-cicil tabungan window dressing ya. Buat teman-teman yang cicil ya, yang mungkin seminggu sekali nyicilnya slot-slot ini, posisi sekarang mungkin teman-teman sudah profit ya. Dan menurut saya ya, Pegas ini masih cukup layak ya, masih cukup layak buat teman-teman koleksi ya, cicil-cicil. Kalau turun lagi, cicil lebih banyak lagi, misalnya teman-teman buy slot-slot ya, di harga sekarang buy slot, kemudian turun lagi buy 2 lot ya, atau 3 lot. Semakin dia turun ya, semakin dia turun mendekat 1400 sampai supportnya di sekitar 1345, semakin teman-teman nambah lot, teman-teman ya, nambah lot. Dan menurut saya ini masih cukup layak ya, masih cukup layak untuk tabungan window dressing. Dari segi info ini salah satu yang menurut saya masih cukup oke ya. Pegas ini inflow sebulan terakhir menurut saya sangat menarik ya. Inflow sebulan terakhir sangat menarik, sama dengan Big Bang ya, BBRI, BPCA ya, inflownya cukup menarik ya. Untuk seminggu bahkan sebulan terakhir ini inflownya cukup menarik ya. Jadi masih bisa teman-teman koleksi saham ini. Oke ya, itu saja pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat berakhir pekan.